Kanada adalah salah satu negara besar di benua Amerika Utara yang dikenal berisi orang-orang ramah dan baik hati. Bahkan, sering disebut sebagai negara terbaik di dunia. Tapi, selalu ada sisi lain yang gak kita ketahui dari suatu hal. Entah karena ditutup-tutupi atau memang jarang terekspos. Kanada pun gak luput dengan hal itu. Sebenarnya, negara ini gak baik-baik amat. Dan dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa sisi gelap negara ini. Kanada memiliki rentang garis lintang terluas dibandingkan negara manapun di planet ini. Hal ini membuat Kanada mengalami berbagai cuaca yang aneh. Mulai dari musim dingin yang menusuk tulang dan membuat bulu kuduk merinding. Musim panas yang gerah dan lembab yang membuat kamu mendambakan angin sejuk. Musim hujan menerpa dengan deras dan menari bersama badai salju yang menutup pandangan. Diikuti oleh ancaman tornado mematikan yang terus menghantui, hingga musim kemarau yang menyebabkan kekeringan yang sangat terik. Itulah beberapa sisi gelap dari suasana alam yang dialami oleh masyarakat Kanada, yang menjadikan pengalaman cuaca mereka salah satu yang paling beragam di planet ini. Lalu seperti apa rasanya menjadi orang Kanada dengan bentuk iklim yang aneh seperti itu? Di musim dingin, kita akan benar-benar sangat kedinginan. Melansir laman berita Kanada, CBC News, rata-rata suhu harian di sana adalah min 5,6 derajat Celcius. Kamu tahu nggak, desa Snag yang berada di wilayah Yukon mencatatkan suhu terendah yang pernah ada di Kanada, yaitu min 63 derajat Celcius. Ini berarti dinginnya hampir 3 kali lipat dibanding suhu di puncak gunung Everest, yang suhunya sekitar min 23 sampai min 28 derajat Celcius. Ini juga menjadi alasan kenapa Kanada dijuluki negeri pecahan es. Saking dinginnya, lebih banyak orang Kanada yang meregang nyawa akibat paparan suhu ekstrim dibanding kejadian alam lainnya, di mana angkanya mencapai sekitar 108 orang per tahun. Dan itu belum termasuk satwa liar yang lebih rentan terhadap iklim dingin dibanding manusia. Tapi tenang saja, dinginnya cuaca di Kanada nggak sedingin sikap orang-orangnya. Kanada sering dianggap sebagai negara yang ramah, bersahabat, dan sangat terbuka terhadap orang-orang yang datang ke sana. Gak sedikit juga predikat sebagai negara harapan disematkan untuk negeri ini. Karena pemerintah mereka membuka pintu seluas-luasnya untuk para imigran yang ingin memperbaiki nasib. Kanada juga terkenal sebagai negeri yang hangat, penuh keramahan, dan memancarkan kedamaian bagi mereka yang memilih merantau ke negara ini. Lebih dari sekedar destinasi, Kanada dikenal sebagai negeri harapan yang menampung semua impian para imigran. Dengan tangan terbuka, negara ini memberikan peluang gak terbatas kepada mereka yang mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi kamu juga harus ingat, selalu ada sisi lain yang gak kita ketahui dari suatu hal. Maaf karena telah menghancurkan ekspektasi kamu terkait keharmonisan orang-orang Kanada. Tapi ya, mau gimana lagi? Kanada juga nggak bisa terlepas dari isu rasisme dan diskriminasi. Hasil riset General Social Survey tentang pengalaman diskriminasi di kalangan penduduk kulit hitam dan penduduk asli di Kanada menyebutkan hampir setengah dari penduduk berkulit hitam yang berusia di atas 15 tahun telah mencatat pengalaman yang menyakitkan, di mana sekitar 49% dari mereka melaporkan setidaknya satu insiden diskriminasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari seluruh komunitas warga kulit hitam, sekitar 4 dari 10 individu atau sekitar 41% melaporkan bahwa mereka telah menghadapi diskriminasi yang didasarkan pada ras atau warna kulit atau dalam istilah sederhana disebut rasisme. Menariknya, pengalaman diskriminasi ini cenderung lebih umum terjadi di antara warga kulit hitam yang lahir di Kanada, yang angkanya mencapai 65%. Dibandingkan dengan mereka yang merupakan warna kulit hitam dari kalangan imigran yang mencatatkan angka 36%. Jika dibandingkan Amerika Serikat, Kanada memang terlihat baik-baik saja. Tapi yang dijadikan pembanding adalah Amerika Serikat yang memang angka rasismenya sudah sampai langit. Negara manapun jadi terlihat normal-normal saja jika dibandingkan Amerika Serikat. Jadi ya, kesimpulannya, Kanada pun punya masalah dengan rasisme. Gak peduli predikat apa yang tersemat pada mereka. Meskipun begitu,
Kanada tetap menjadi salah satu negara favorit para imigran. Masih dilansir dari laman CBC News, pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk tidak tetap di Kanada membengkak mencapai angka 2,5 juta orang. Sayangnya, meskipun sangat terbuka terhadap gelombang imigrasi, Kanada masih belum bisa keluar sepenuhnya dari tantangan dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi antara imigran, penduduk asli, dan pemegang izin tinggal tetap. Bagi para pendatang baru, menemukan pekerjaan tetap bisa menjadi tantangan, terutama kalau nggak didukung oleh sertifikat keahlian yang diakui. Akibatnya, ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup pun menjadi realitas yang sulit dihindari. Untuk bekerja di Kanada, kamu mesti punya sertifikat keahlian sesuai pekerjaan yang ingin dilamar. Misalnya, kamu ingin melamar sebagai waiters di sebuah restoran. Nah, kamu diharuskan punya sertifikat keahlian menjadi waiters untuk melamar. Pekerjaan yang diraih dengan susah plus penghasilan yang gak wah bikin orang berpikir 2 kali untuk menghamburkan uang di sana. Alhasil, beberapa orang terpaksa hidup pas-pasan untuk tetap bisa bertahan hidup. Sebab bukti nyata dari kesenjangan ini dapat dilihat dalam kampung-kampung kumuh yang tumbuh di pinggir kota besar seperti Vancouver dan Toronto. Meskipun kota-kota ini gemerlap dengan kemajuannya, namun bayangan kesenjangan sosial masih menghantui beberapa sudutnya. Tingginya biaya hidup juga menambah penderitaan orang-orang yang mencari nafkah di Kanada. Lonjakan biaya hidup ini bahkan sudah menjadi pemicu utama di balik gelombang migrasi warganya ke tempat lain. Dilansir dari situs Reuters.com, dalam 6 bulan pertama tahun 2023, sekitar 42.000 orang memutuskan untuk meninggalkan Kanada. Angka ini menunjukkan tren migrasi yang meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, sebanyak 93.818 orang mengambil keputusan serupa. Sementara, pada 2021, 85.927 orang juga memilih untuk meninggalkan negara ini. Gak diragukan lagi, salah satu beban terberat adalah biaya perumahan yang melambung tinggi. Ya, para imigran menyebutkan kalau meroketnya biaya perumahan sebagai pendorong utama di balik keputusan mereka untuk pindah ke negara lain. Secara keseluruhan, sekitar 60% dari pendapatan rumah tangga dikeluarkan untuk memenuhi biaya kepemilikan rumah. Angka ini melonjak tajam menjadi sekitar 98% di kota Vancouver dan 80% di Toronto. Sehingga 2 kota besar tersebut mendapat predikat sebagai kota termahal di Kanada. Ini baru biaya tempat tinggal. Belum lagi biaya lain seperti transportasi, makanan, hingga kesehatan. Berdasarkan perhitungan International Education Specialist, membeli mobil pribadi bisa lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan mode transportasi umum. Dengan harga mobil sekitar $20.000 Kanada atau sekitar 230 juta rupiah dan bensin seharga $1,02 Kanada atau setara $12.000 per liter. Investasi ini dapat lebih efisien dalam jangka panjang. Sebagian besar penduduk kota juga biasanya memilih untuk membeli karcis transportasi bulanan yang memberi mereka akses tanpa batas ke kereta api. Di kota Montreal, cukup merogoh kocek sebesar $83 Kanada atau $960.000 untuk mendapatkan kartu kereta atau bus. Sementara di Vancouver, biayanya adalah $107 Kanada atau $1.240.000. Dan di Toronto, sebesar $145 Kanada yang setara $1.680.000. Menariknya bagi mereka yang memilih untuk tinggal di Toronto, naik taksi menjadi opsi menarik. Karena kota ini memiliki tarif taksi termurah di Amerika Utara. Untuk biaya kesehatan, Kanada memang dikenal sebagai negara yang menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi warga, penduduk tetap, dan pemegang visa resmi seperti visa kerja dan pelajar. Tapi ada sisi gelap terkait waktu tunggu yang sangat menguras kesabaran. Menurut laporan dari situs Crackit.com, rata-rata penduduk Kanada harus menunggu lebih dari 4 jam di ruang tunggu IGD sebelum dapat berkonsultasi dengan dokter. Lebih parah lagi, kalau kamu berobat di klinik atau poli dengan dokter spesialis, yang waktu tunggunya bahkan bisa mencapai 18 pekan.
Fenomena yang cukup mencengangkan untuk negara dengan predikat terbaik di dunia. Selain itu, nggak sedikit warga Kanada yang sangat kesulitan menemukan dokter keluarga. Hal ini berakibat pada penanganan yang kurang optimal untuk kasus-kasus kesehatan yang memerlukan perhatian segera atau tindakan darurat. Meskipun demikian, sistem kesehatan ini tetap menjadi salah satu daya tarik unik di Kanada, karena penduduknya dapat mengakses perawatan medis tanpa harus membayar biaya langsung.